Rahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang ada di webinar ini. Sebelum acara ini kami mulai, kami ucapkan kepada sahabat-sahabat yang ada di komunitas agama cinta ini, khususnya dari umat Kristiani dan umat Katolik yang saat ini merayakan Hari Raya Jumat Agung. Semoga keberkahan senantiasa diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa, yang Bapak Ibu Saudara sekalian yakini. Alhamdulillah, kita banyak melihat mulai kelompok-kelompok sebelah ini banyak yang ditahan dan juga mulai dirapikannya atau ditertibkannya di media sosial. Indonesia nampak kebinekaannya. Inilah Indonesiaku, inilah Pancasilaku. Di hari raya Nyepi banyak sekali di media sosial berselirawaran, meskipun beda agama, saling mengucapkan Hari Raya Nyepi. Begitu juga hari Natal kemarin, termasuk juga peringatan Isra Mi'raj dari umat Islam. Banyak dari teman-teman non-muslim yang nyampaikan. Begitu juga hari ini, hari Paskah, Gus lihat di media sosial ya, meskipun itu tidak beragama Kristen atau Katolik, saling mengucapkan hari Paskah ini. Mudah-mudahan keindahan dan kedamaian Bhinneka Tunggal Ika ini senantiasa dapat terwujud. Akan tetapi ada sekelompok kecil orang yang kebetulan di Indonesia ini agama Islam sebagai mayoritas. Maka Islamlah yang dipakai untuk mengacaukan daripada bangsa dan negara ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwasanya tidak sedikit pun mentolerir daripada kelompok-kelompok radikalis, khususnya para teroris. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak kita Presiden Jokowi, bahwasanya teroris ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama apapun, tetapi merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Gue sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bapak kita Presiden Jokowi. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan tentang kekerasan, apalagi melakukan pembunuhan terhadap dirinya dan mencelakai orang lain atau alias bom bunuh diri. Ini benar-benar ajaran sesat. Kalau sekiranya yang melakukan itu kebetulan ber-KTP Islam, nah, waktu dia lahir dan keluarganya Islam, bisa dikatakan dia orang Islam. Tetapi begitu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada garis-garis yang diajarkan agama Islam, maka dia bukan lagi orang Islam. Akan tetapi kami sebagai orang NU dari kecil, mulai dari didikan orang tua sampai didikan yang ada di pesantren-pesantren kami, khususnya di saat di Jombang, kita tidak dibolehkan untuk mengutuk orang lain. Kita tidak dibolehkan untuk sesat menyesatkan daripada agama ataupun orang lain. Kita juga tidak dibolehkan untuk kafir mengkafirkan daripada kelompok lain. Jika sekiranya kami diajarkan seperti mereka, maka kami katakan bahwa mereka ini adalah kelompok sesat, bahwa mereka ini adalah amoral, bahwa mereka ini adalah yang tidak berperi kemanusiaan, bahwa mereka ini adalah kejahatan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Saat ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi banyak dinyinyirin, khususnya oleh kelompok-kelompok kita sendiri, para Jokowi yang ada. Kami katakan, jika sekalian kalian
khususnya saudara-saudara kami yang non-muslim, yaitu terlebih-lebih dari komunitas Katolik yang gerejanya Gus jauh lebih marah. Sebab apa? Satu, agama yang Gus yakini dari kecil sampai saat ini umur 50 tahun lebih, yang kami kenal, yang kami tahu bahwa agama Islam adalah agama yang ramah, bukan agama marah-marah, apalagi sampai mengebom semacam itu. Suatu saat dalam hadis diceritakan bahwasanya sahabat membawa seorang mayat, yang mana mayat itu diceritakan karena mati bunuh diri oleh busuk anak panahnya sendiri. Apa jawaban Rasulullah? Tidak perlu disolatkan, karena dia laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Hadis ini cukup jelas bahwasanya Nabi Muhammad sebagai junjungan kami, sebagai tauladan kami, sebagai panutan kami umat Islam seluruh dunia, tidak membolehkan orang tersebut melakukan bunuh diri, apalagi sampai melakukan bom bunuh diri yang mana melukai, mencederai dirinya sendiri yang diciptakan oleh Tuhan dengan mencederai orang lain. Ini jelas bukan ajaran Islam. Kalau sekiranya kami bisa mengatakan dengan cara radikal, orang-orang yang mengaku dan yang berKTP Islam dengan melakukan bom bunuh diri, kalau merujuk daripada hadis tersebut, tidak wajib disolati lagi, tidak wajib dimandikan secara Islam dan disolati. Karena apa? Dia itu sudah keluar daripada garis yang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi masyarakat NU ini orangnya adalah lunak lembut, sehingga sebenarnya marah sekali dengan kelakuan-kelakuan yang biadab, kelakuan-kelakuan yang amoral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ini, apalagi mereka yang berKTP Islam. Sungguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntum hina idin kasir. Suatu saat kalian ini kelak akan banyak, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi banyaknya kalian ini seperti buih di lautan centang perenang. Karena apa? Karena banyak di antara umat Islam ini yang tidak mengenal Al-Quran dan hadis dengan baik. Wa in tamsaktum bihima, ya, kata Rasulullah, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah wa sunnata rasulihi, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan seperti para teroris-teroris ini yang mana memenggal ayat, memperkosa ayat demi kepentingan dirinya, sehingga dan itu diajarkan sehingga menjadikan ketersesatan orang atas nama agama Islam. Maka kami selaku pribadi dan juga selaku umat Islam mengutuk keras apa yang dilakukan oleh para teroris ini. Apapun agama kalian, jika kalian berKTP Islam, sesungguhnya Islam yang mana yang kalian panut itu? Ingat, Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Bagaimana Rasulullah di saat berdakwah di Taif, dilemparin orang sampai pelipisnya berdarah. Datang malaikat Jibril kepada beliaunya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah kasih Allah, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, mintalah kepada Allah apa yang kau mau. Bila perlu gunung Uhud ini akan aku jatuhkan kepada orang yang melempar kepadamu. Apa jawaban Rasulullah? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum itu, berilah petunjuk kepada orang yang melempariku, kata Rasulullah. Innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka itu belum tahu akan hakikat kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala ini. Ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat diludahi oleh orang yang membencinya, yang mana itu rumahnya bertingkat. Setiap jam di mana Rasulullah akan lewat, dikumpulkannya riak daripada ludahnya itu. Begitu banyak. Nah, begitu Rasulullah lewat, itu diludahkan dari atas. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Sahabat sampai marah. Mau dia apa? Bahasa
anak Jakarta mau digebuk orang tersebut, tidak dibolehkan oleh Rasulullah karena mereka belum tahu. Begitu orang yang suka meludahi dari atas loteng ini kepada Rasulullah sakit. Rasulullah datang menjenguk terlebih dahulu. Rasulullah bawa sesuatu yang dia punya, yaitu berupa buah-buahan, dan didoakan oleh Rasulullah. Karena orang itu sakit begitu keras, begitu berat, sampai matanya nggak gitu bisa melihat kan. Nah, begitu dia setelah didoakan, matanya agak merem bisa melihat. Dan yang dilihat, bukankah kaum Muhammad yang tiap hari aku ludahi? Kenapa engkau mendoakan diriku? Nah, dengan akhlak perilaku yang mulia semacam ini, ya, orang tersebut akhirnya masuk Islam. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi kalau kita membuka daripada piagam Madinah, isinya berikut juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya isi di antara di piagam Madinah tersebut tidak ada hukum diskriminasi antara Muslim dan non-Muslim. Yang saat itu ada di Madinah adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Selama tidak melanggar daripada perjanjian atau misakon daripada piagam Madinah ini, semuanya, agamanya apapun, sukunya apapun, dilindungi oleh pemerintahan Rasulullah. Inilah ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan di depan mimbar, menyampaikan di depan umat, jika sekiranya anakku sendiri Fatimah yang mencuri, lau anna Fatimata, ya, seandainya Fatimah memotong tangannya, karena hukum tidak ada diskriminasi. Dan yang sangat super dan luar biasa, waktu Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Mekah di saat mau Fathul Mekah, di dalam khutbahnya salah satunya yaitu man ada dhimmiyan faqad adani. Sesungguhnya jangan takut kalian-kalian yang orang di luar Islam. Barang siapa di antara orang Islam ini ada yang menyakiti dhimmi. Dhimmi itu orang non-Muslim yang mana tidak dalam keadaan perang, itu namanya dhimmiyun atau kafir dhimmi. Orang-orang dhimmi. Faqad adani. Barang siapa ada di antara umat Islam yang menyakiti orang-orang di luar Islam tidak dalam keadaan perang, maka sesungguhnya dia telah menyakiti diriku. Fakana, kata Rasulullah, sesungguhnya aku kelak adahu, yang akan mengadab orang tersebut di yaumil akhirah. Inilah indahnya daripada ajaran Islam. Indonesia ini negara Darussalam, negara damai, bukan Darul Harbi, bukan negara dalam keadaan perang. Kita memiliki pemerintahan syah, yang mana pemerintahan ini telah diatur di dalam parlemen yang menjadi Misakon Golido, kesepakatan bersama, seperti Misakon Golido, kesepakatan bersama yang dibuat oleh Rasulullah di perjanjian Madinah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang suku-suku yang ada di Madinah tersebut. Akhirnya lahirlah yang disebut dengan perjanjian Madinah. Begitu juga apa yang ada pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya ini merupakan Misakon Golido, perjanjian pendiri-pendiri bangsa ini setelah memerdekakan bangsa ini. Dan begitu juga di dalam persiapan kemerdekaan, kita diikat dalam 4 kekuatan, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Pancasila ini togut sehingga halal darahnya dan boleh diperangi, ini adalah orang yang mengajarkan tentang kesesatan. Negara ini didirikan atas kesepakatan bersama. Bukan satu suku Jawa saja, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
Begitu juga agama-agama yang ada. Begitu juga para raja-raja. Mulai dari Raja Aceh, Raja Tidore, Raja Solo, Raja Jogja, Raja di NTT, Raja di Ambon, Raja di Raja Ampat sana. Ya, semuanya bersepakat bersatu untuk mendirikan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikat dengan Pancasila. Justru apabila orang hendak mendirikan negara khilafah dengan mengatasnamakan agama di Indonesia ini, bagaimana hukumnya? Dosa. Karena apa? Menyalahi perjanjian ini. Indonesia adalah negara perjanjian, negara kesepakatan dengan Pancasilanya. Mereka memperkosa ayat-ayat ini seakan-akan Pancasila tidak menggunakan hukum Allah. Nah, ini adalah kesesatan yang nyata. Tidak bisa membedakan mana muamalah ma'allah, mana muamalah ma'al khalqi. Islam ini diajarkan turibat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Di mana saja hai kau umat manusia, kata Allah, engkau akan tertimpa berbagai bentuk kesulitan kecuali engkau mengadakan hubungan baik antara diri kamu sebagai hamba dengan Sang Pencipta dan juga antara diri kamu dengan sesama manusia. Inilah ajaran Islam yang luar biasa. Inilah ajaran Islam yang penuh kelembutan. Inilah ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian. Bahkan ditandaskan lagi oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau, hai Muhammad, dengan aku menciptakan Islam ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan sebagai penteror, apalagi sebagai teroris. Ini jelas-jelas bukan ajaran Islam. Kalau kami orang-orang NU boleh kafir mengkafirkan seperti kelompok-kelompok takfiri, maka kami akan kafirkan mereka itu karena sudah keluar daripada jalur Islam. Tapi guru-guru kami tidak mengajarkan itu, sehingga kami katakan bahwa mereka itu telah melakukan tindakan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Mungkin ini prolog yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kami hadirkan para tokoh-tokoh lintas agama dalam acara webinar ke-29 ini. Sama-sama menyatakan dan sama-sama melakukan perlawanan bahwasannya teroris adalah musuh semua agama. Bahwasannya teroris ditolak oleh semua agama. Belum kering luka dan duka pengeboman di katedral yang ada di Makassar. Markas utamanya daripada keamanan bangsa ini selain TNI adalah Polri. Mereka berani untuk melakukan tindakan teror meskipun yang dikirim oleh seorang perempuan. Mudah-mudahan melalui webinar ini kita semuanya dapat pencerahan. Dan tidak ada pun di antara kita yang saling menyudutkan antara agama satu dengan yang lainnya. Tetap kita jalin persatuan dan kesatuan. Dan sama-sama kita nyatakan bahwasanya teroris tidak beragama apapun. Bahwasanya teroris adalah kejahatan manusia yang bertopengkan agama. Terima kasih. Salam agama cinta. Bersatu Indonesia. Lawan terorisme, lawan, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.